Jika sudah terlalu lebat, lebih baik dibersihkan ya sahabatku. Jika tidak membersihkannya selama 41 hari, maka bulu tersebut akan dijadikan tempat bernaung bagi jin dan setan. Anda menonton Solusi Intim bersama saya, Ustazah Hanifah Altaf, pakar kajian seksologi dalam Islam. Sebelum membahas episode kita kali ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika konten kami dirasa bermanfaat, silahkan tinggalkan komentar dari kota mana Anda berasal, agar kami tahu sampai di mana konten kami tersebar. Mari kita mulai pembahasannya. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin masih ada yang belum tahu kalau ternyata bulu kemaluan itu punya pengaruh besar banget terhadap gairah suami istri loh. Islam itu agama yang lengkap banget sahabat. Nggak cuma bahas ibadah, tapi juga hal-hal yang berhubungan sama kehidupan sehari-hari, termasuk soal yang kelihatannya sepele kayak gini. Islam juga selaras sama perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan modern. Bahkan sekarang banyak ilmuwan yang udah membuktikan kebenaran dari ajaran-ajaran Islam, termasuk yang mungkin dulu kita anggap remeh atau tabu buat dibahas sahabat. Mungkin ada juga yang mikir, loh, kok agama ngurusin hal-hal kayak gini sih? Nah, justru itulah indahnya Islam. Semua aspek hidup kita, sekecil apapun, itu ada tuntunannya. Termasuk hal-hal pribadi kayak urusan kebersihan tubuh. Meskipun topiknya mungkin dianggap nggak sopan buat dibicarakan di depan umum, tapi kalau itu berkaitan sama kehidupan kita, agama tetap kasih arahan dan panduan terbaik sahabatku. Islam ngajarin kita supaya hidup bersih, sehat, dan terarah, termasuk dalam urusan-urusan yang sering dianggap privat. Semua itu demi kebaikan kita juga sebagai hambanya. Semua anjuran yang kita lakuin dalam hidup ini, tujuannya nggak cuma buat kebaikan di dunia aja, tapi juga buat bekal di akhirat nanti. Nah, itulah fungsi agama ya sahabatku. Makanya saya harap jangan salah paham ya sahabatku. Soalnya selama ini udah banyak banget ustadz yang bahas soal ilmu fikih, tauhid, dan ilmu-ilmu dasar lainnya. Nah, di channel ini saya pengen bahas hal yang agak beda. Kita akan ngulik topik-topik yang mungkin jarang diangkat, tapi tetap penting. Termasuk soal bulu kemaluan ini sahabat. Yaps, bahkan hal sekecil itu pun nggak luput dari perhatian agama. Islam udah ngasih aturan dan panduannya loh. Jadi di video kali ini, kita bakal bahas soal bulu-bulu itu sahabatku. Mungkin agak bikin penasaran ya, tapi coba deh tonton videonya sampai selesai biar nggak gagal paham. Karena topik ini sebenarnya nyambung banget sama yang namanya kebersihan. Dan seperti yang kita tahu, agama sangat menjunjung tinggi kebersihan. Baik itu kebersihan secara lahir atau fisik maupun kebersihan secara batin meliputi hati dan jiwa, semuanya penting banget dalam Islam. Dalam Islam ajarannya itu lengkap banget sahabatku. Sampai urusan mencukur bulu kemaluan pun diatur loh. Nah, disinilah letak uniknya sahabatku. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya mau jelaskan dulu bahwa cara membersihkan bulu ketiak dan bulu kemaluan itu ternyata beda. Dan ini berlaku buat laki-laki maupun perempuan. Pertama, soal bulu ketiak, perhatikan ya sahabat. Dalam Islam disunahkan untuk dicabut bukan dicukur. Jadi baik cowok maupun cewek, sunahnya itu cabut bulu ketiak, bukan digunting atau dicukur. Nah, beda cerita kalau soal bulu kemaluan. Disinilah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki dianjurkan dicukur, sedangkan untuk perempuan justru disunahkan dicabut. Catat ya sahabatku, ini bukan tanpa alasan. Pasti ada hikmah dan manfaatnya masing-masing, karena ajaran Islam itu selalu mempertimbangkan yang terbaik buat umatnya. Dan ternyata hal ini juga ada kaitannya dengan syahwat atau gairah seksual masing-masing. Jadi, walaupun kelihatannya sepele, Islam tetap ngatur secara detail untuk kebaikan kita semua. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. Jadi, dalam salah satu kitab, yaitu Fathul Habib ala Syarhil Khatib, dijelaskan soal tata cara membersihkan bulu kemaluan. Nah, penting banget untuk dibedakan antara mencukur dan mencabut. Karena keduanya beda ya sahabatku. Mencukur itu pakai alat seperti gunting, silet, atau alat cukur lainnya. Jadi cuma memotong bagian atas bulu. Sedangkan mencabut, itu artinya bulunya diambil sampai ke akar-akarnya.
Nah, dalam kitab tersebut dijelaskan, untuk laki-laki disunahkan mencukur bulu kemaluannya. Sedangkan untuk perempuan justru disunahkan mencabut bulunya sampai ke akarnya. Mungkin ada yang mikir, waduh sakit dong kalau dicabut. Tenang, sekarang kan zaman udah canggih. Kamu bisa cari di Google soal waxing, ini metode untuk mencabut bulu sampai ke akar, dan sekarang udah banyak banget alat atau jasa waxing yang bisa ditemuin sahabat, baik di marketplace maupun di tempat treatment atau salon kecantikan. Jadi buat para perempuan, saya sarankan bisa coba metode ini kalau pengen menjalankan sunnah dengan cara yang lebih praktis dan gak terlalu sakit. Nah, sekarang kita bahas soal hikmahnya sahabatku. Menurut para ulama, ternyata ada efek berbeda antara mencabut dan mencukur bulu kemaluan. Kalau dicabut, itu bisa membantu mengendalikan syahwat atau gairah. Sedangkan kalau dicukur, justru bisa meningkatkan syahwat. Makanya, disunahkan bagi laki-laki untuk mencukur supaya gairahnya tetap terjaga dan gak menurun. Jangan sampai kebalik ya. Kalau laki-laki justru mencabut bulu kemaluannya, itu bisa bikin gairah jadi lemah, bahkan bisa jadi loyo dan kurang semangat. Jadi ingat ya, laki-laki dicukur, bukan dicabut sahabatku. Sebaliknya, untuk perempuan disunahkan justru dicabut. Karena kalau hanya dicukur, bisa bikin syahwat jadi lebih agresif dan malah bikin sulit merasakan kepuasan atau kenikmatan. Paham kan sahabatku? Nah, kalau ada yang mikir, aduh nyabut bulu itu sakit, tenang aja. Sekarang udah banyak cara praktis dan gak terlalu nyakitin. Salah satunya ya tadi itu, pakai alat waxing. Bisa cari di marketplace atau ke tempat treatment kecantikan. Tapi kalau masih belum berani langsung waxing, kamu juga bisa latihan dulu. Caranya, sebagian bulu dicukur dan sebagian lagi dicabut satu-satu. Misalnya 1 helai atau 2 helai. Lakukan bertahap biar tubuh terbiasa dan rasa sakitnya makin berkurang. Lama-lama nggak akan terasa lagi, apalagi kalau udah rutin. Jadi, semuanya dilakukan pelan-pelan aja, step by step ya sahabatku. Perlu diingat juga, ini bukan kewajiban, tapi anjuran sunnah. Artinya, kalau kamu mau menjalankannya, insya Allah ada pahala. Tapi kalau nggak dijalankan, ya nggak berdosa. Pilihan ada di tangan kamu sahabatku. Tentu di balik tata cara tadi pasti ada banyak manfaat luar biasa. Secara umum, buat laki-laki istilahnya adalah al-halqub, artinya mencukur. Sedangkan buat perempuan disebut an-nafwu, yaitu mencabut. Para ulama juga menjelaskan beberapa hikmah di balik perbedaan ini. Mencabut yang dianjurkan untuk perempuan bisa membantu mengendalikan syahwat, jadi lebih seimbang. Dan saat bersama suami dalam ibadah, hubungan suami istri bisa lebih mudah mencapai kenyamanan dan kenikmatan. Sementara mencukur yang dianjurkan untuk laki-laki bisa menguatkan syahwat, jadi gairahnya tetap terjaga dan kuat. Menurut ulama dari mazhab Malikiyah, ada tambahan hikmah lagi bagi perempuan yang mencabut. Selain berpahala, mencabut bulu kemaluan juga bisa membuat area tersebut lebih lembut, lebih halus, dan lebih nyaman. Tapi ingat ya, jangan sampai terbalik. Untuk laki-laki tetap disunahkan mencukur. Untuk perempuan disarankan mencabut. Kalau belum terbiasa mencabut atau belum siap waxing, bisa dilatih perlahan. Misalnya, cukur sebagian, lalu coba cabut 1-2 helai dulu, supaya nanti terbiasa dan nggak terlalu sakit. Dengan cara itu, kamu tetap bisa meraih keutamaan sunnah dalam menjaga kebersihan sesuai ajaran Islam. Semoga penjelasan ini membawa berkah dan manfaat buat kita semua sahabatku. Akhirnya, kita sudah berada di ujung pembahasan materi kita kali ini. Silakan Anda jelajahi konten-konten kami yang lain agar wawasan Anda tentang gaya, posisi, komunikasi dengan pasangan semakin bertambah dan hubungan Anda di kala malam tetap romantis dan bahagia. Jika Anda merasa materi kesehatan seksologi ini dapat bermanfaat untuk orang lain yang juga memiliki keingintahuan yang besar seperti Anda, silahkan bagikan. Anda akan menanam satu kebaikan yang akan berdampak pada kebahagiaan pasangan lain. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel Solusi Intim agar Anda lekas mengetahui tips-tips terbaru seputar seksologi dan kesehatan intim